لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Ada sebuah kisah Abdullah bin Abbas sebagai sepupu Nabi SAW pernah bermalam menginap di rumah bibi beliau yang bernama Maimunah bintil Harith radhiyallahu anha. Yang itu adalah istri Nabi SAW, salah satu dari istri Nabi SAW. Singkatnya, Abdullah bin Abbas menginap di rumah bibinya, yang itu istri Nabi SAW. Dan kebetulan Nabi itu jatah bermalamnya di rumah ibunda Maimunah radhiyallahu anha. Ketika Abdullah bin Abbas sudah tidur, Rasul sampai mengatakan, anak kecil ini tidur ya, udah tidur dia nih, maksudnya Abdullah bin Abbas. Akhirnya Abdullah bin Abbas terbangun atau terjaga lagi, kemudian menyaksikan Rasul SAW beraktivitas di malam hari itu. Kadang Rasulullah tidur, terbangun lagi sholat dan lain sebagainya. Sampai Abdullah bin Abbas itu ketika beliau melihat gitu aktivitas Nabi SAW, beliau ikut sholat menjadi makmum Nabi SAW di sebelah kirinya. Dia di sebelah kiri. Rasulullah sadar itu ada Abdullah bin Abbas ngikut jadi jamaah, diputar kepalanya sampai ke sebelah kanan, dipindahin gitu, karena posisi Abdullah bin Abbas yang salah, berjamaah itu sebelah kanan gitu. Putar sampai akhirnya Abdullah bin Abbas sudah ada di sebelah kanan. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas mengikuti atau menjadi makmum di qiyamul lailnya Nabi SAW. Nah, teman-teman, apa sih yang bisa kita ambil dari yang dicontohkan atau yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas tadi? Pertama, Nabi SAW itu membiarkan anak kecil, nggak apa-apa, apalagi dia mahram, nginep di rumah bibinya, kan dia masih mahram gitu ya. Dan artinya apa? Maksudnya jangan sampai sebagian kita malah melarang-larang gitu. Dia masih kecil juga kok. Kalau dia mau ikut, apalagi dia mahram, silahkan dan lain sebagainya. Tapi tetap dengan melihat kondisi. Kemudian apa yang bisa kita ambil bahwa sholatnya anak kecil itu sah. Sholat anak kecil itu sah. Abdullah bin Abbas dibiarkan sholat gitu ya, tidak disuruh tidur sebagaimana sebagian kita mungkin, udah kamu ngapain ikut-ikuti tahajud, tidur besok kamu sekolah ngantuk. Enggak. Rasulullah tidak berbuat demikian. Kemudian apa yang bisa kita petik hikmah dari Nabi SAW dan Abdullah bin Abbas sholat berjamaah di malam hari, yaitu salah satunya adalah Nabi membetulkan, tadi kan membenarkan atau memperbaiki posisi yang tadinya ada di sebelah kiri gitu ya, langsung dipindah ke kanan. Itu artinya apa? Kalau kita sebagai orang tua atau sebagai seorang pendidik melihat anak-anak didik kita atau anak kandung kita melakukan kesalahan, jangan terus dimaklumi, tapi lihat langsung ditegur, bahkan diperbaiki seketika oleh Nabi SAW. Itu ya teman-teman. Artinya Nabi sama anak kecil itu kalau memang perlu langsung diperbaiki, nggak menunggu, nggak apa-apa dia masih kecil, dia nggak apa-apa dia masih belum paham, nggak apa-apa dia masih ini masih itu dan lain sebagainya. Tidak, dan tidak demikian. Nabi kita ketika melihat sebuah bahasanya, ya mungkin katakan ini sebuah kesalahan yang tidak pantas, yang ini nggak boleh, itu langsung disampaikan Nabi, atau langsung Nabi pakai tindakan yang tadi sebelah kiri dipindahin ke sebelah kanan. Dan itu artinya melatih si anak bahwa kalau kamu salah, kamu bisa langsung ditegur. Kalau kalian wahai anak-anak kamu nih salah, maka ayah atau bunda gitu ya, tidak segan-segan untuk bisa menegur kamu atau membenarkan posisi kamu atau memperbaiki kesalahan kamu. Baik, kemudian lanjutnya adalah hikmah apa yang kita bisa petik dari
kisah tadi Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah yang sholat malam. Faidah atau hikmahnya diantaranya adalah keutamaan Abdullah bin Abbas. Anak kecil ikut tahajud coba. Anak kecil ikut tahajud. Ya mungkin kita juga sebagian dari anak-anak kita, masya Allah gitu ya. Kalau kita lagi tahajud, dia ikut tahajud. Dia bangun gitu, terbangun. Terus ngeliat, oh mana nih Abi, nih mana ayah? Kok nggak ada? Aku mau ikut ayah tahajud. Mungkin ujung-ujungnya tidur di sebelah kita juga, ya nggak apa-apa. Ya nggak boleh, itu malah ngelarang-larang. Udah kamu ngapain sih, kamu bangun juga, kamu tidur-tidur. Besok kamu ngantuk, kamu harus sekolah. Jangan begitu. Kan kita berharap anak-anak kita akan mencontoh kita. Anak-anak kita akan menjadi orang-orang penerus dari kebaikan kita. Gitu loh. Sehingga jangan sampai ada kalimat-kalimat larangan, membenci dan lain sebagainya. Baik, kira-kira itu teman-teman. Insya Allah dari hari ke hari kita makin belajar dengan bagaimana Nabi kita bersentuhan dengan anak kecil, treatment apa dan bagaimana perlakuan Nabi kepada anak-anak kecil. Insya Allah kita pelajari terus dan kita berharap kita bisa meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.